kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang Bapak Ibu, semua peserta kelas MSCC. Selamat siang Pak Muji, selamat siang Pak Yefri Purnama yang hari ini akan jadi narasumber. Terima kasih juga Pak Muji udah kasih kesempatan saya untuk memandu acara hari ini. Eh, kita akan melaksanakan webinar dengan tema penerapan TKDN dalam mini kompetisi. Hari ini akan disampaikan oleh Bapak Efri Purnama. Beliau adalah fungsional PBJ Ahli Muda di UKPBJ Kabupaten Kutai Kertanegara. Punya pengalaman banyak nih, salah satu antara lain nih, Probity Advisor LKPP, Fasilitator PBJ LKPP. Selamat siang Pak Yefri. Ya, Bu Anggi ya. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan tata tertib acara webinar hari ini. Jadi narasumber akan menyampaikan materi sekitar 45 menit, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan dengan menekan tombol raise hand atau menulis pertanyaan di kolom chat. Sesuai jadwal, kita mulai di pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah dan berakhir di 16.30 waktu Indonesia bagian tengah. Akan ada sesi penyampaian materi dan tanya jawab. Link daftar hadir akan disampaikan melalui kolom chat setelah narasumber menyampaikan materi. Bapak dan Ibu silakan mengisi daftar hadir sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat. Sebelum memulai acara hari ini, supaya acara berjalan lancar dengan baik, tanpa gangguan dari awal hingga akhir, kiranya kita menyerahkan acara hari ini kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hendaknya kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita masuk ke dalam pemaparan materi oleh Bapak Yefri Purnama. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Yefri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Bu Anggi ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, Bapak Ibu, semuanya, rekan-rekan di kelas Muji Santosa Training and Consulting. Sebelumnya yang saya hormati dan saya banggakan Pak Muji Santosa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Jadi hari ini kita akan berdiskusi, Bapak Ibu. Saya akan membawa sedikit materi diskusi terkait penerapan TKDN ya pada khususnya di pelaksanaan e-purchasing melalui metode mini kompetisi seperti itu ya. Seperti kita ketahui khususnya di pekerjaan konstruksi sekarang sudah ada ketentuan bahwa kewajiban menggunakan mini kompetisi, juga ada kewajiban di Perpres juga di pasal 66 kewajiban penggunaan produksi dalam negeri khususnya untuk barang-barang produk dalam negeri yang ber-TKDN seperti itu ya. Oke, saya izin share screen dulu Bapak Ibu sekalian. Udah terlihat ya, ulang dia ya. Kelihatan Pak. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, seperti saya ulangi lagi ya, hari ini kita akan membahas, kita diskusi sama-sama. Saya akan sedikit membawakan materi terkait penerapan TKDN. Jadi hari ini spesifik materinya bagaimana sih eh, optimalisasi atau penerapan khususnya penggunaan produk dalam negeri dan khususnya barang-barang ber-TKDN pada e-purchasing ya, melalui metode mini kompetisi seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini sedikit sedikit biodata saya. Nama saya Pri Purnama dari UKPBJ Kutai Kartanegara. Saya fungsional pengadaan ahli muda, Bapak Ibu sekalian. Sehari-hari juga sebagai Pokja atau pejabat pengadaan. Saya muridnya Pak Irwan Iskandar, Bu Anggia. Ya, saya juga sebagai fasilitator Bapak Ibu di LKPP, juga di Badan Diklat Provinsi Kaltim, sebagai Property Advisor juga dan pendamping kontrak. Ada nomor handphone saya, Bapak Ibu sekalian silakan kalau nanti ada yang mau didiskusikan, kita diskusi sama-sama, silakan WA saja. Ya, baik, saya lanjut saja ke materi.
Oke, sebelumnya seperti biasa terkait regulasi atau ketentuan peraturannya, di sini saya angkat beberapa materi saja, yaitu yang pertama tentu Perpres 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua Perpres 16 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah gitu ya. Terus ada keputusan LKPP 177 tentang penyelenggaraan katalog elektronik dan yang terakhir juga seperti kita ketahui ada keputusan LKPP nomor 93 tahun 2025 terkait pelaksanaan katalog khususnya melalui metode mini kompetisi gitu ya. Nah, jadi ada tiga materi ini dan spesifiknya kalau metode mini kompetisi ada di keputusan LKPP 93 2025. Sementara kalau kita berbicara bagaimana sih tahapan bernegosiasi itu ada di keputusan LKPP 177 tahun 2024. Oke, ini memflashback saja Bapak Ibu terkait produk-produk dalam negeri ya, ya bahwa produk yang dikerjakan atau oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerjanya warga negara Indonesia dan menggunakan bahan baku atau komponen baik keseluruhan ataupun sebagian itu berasal dari dalam negeri ya. Nah, kewajiban penggunaan PDN sesuai besaran komponen ditujukan dengan nilai TKDN itu sebagaimana pasal 87 ayat 1 Undang-Undang 3 2014 ya. Sementara TKDN sendiri merupakan besaran kandungan dalam negeri barang jasa atau gabungan barang dan jasa. Kalau di konstruksi itu kan gabungan barang dan jasa sebenarnya ya. Kalau di non konstruksi barang jadi ya dia hanya tersendiri saja. Oke, nah ini memflashback saja terkait sedikit apa sih pengertian tentang produk-produk dalam negeri, Bapak Ibu. Oke, mengacu ke pasal 66 itu di ayat 11 ya, kewajiban penggunaan produk dalam negeri khususnya di pengadaan barang dan jasa pemerintah ada di tahapan perencanaan pengadaan, ada juga di tahapan persiapan pengadaan dan juga di tahapan pemilihan penyedia gitu ya. Artinya walaupun dengan menggunakan metode mini kompetisi tentu kita juga harus mempersiapkan dari awal Bapak Ibu khususnya di perencanaan pengadaan misalnya di analisa kebutuhan ya menyusun daftar identifikasi kebutuhan juga sudah mengutamakan produk-produk dalam negeri sebagaimana kita ketahui ya sebenarnya e-purchasing ini tidak atau katalog ini tidak hanya kita gunakan pada saat proses pemilihan saja. Fungsi katalog ini juga kita gunakan sebenarnya pada saat kita melakukan analisis kebutuhan, identifikasi kebutuhan di perencanaan pengadaan seperti itu ya. Kita sudah bisa melihat terkait barang atau jasa yang kita butuhkan apakah tersedia di dalam katalog dan apakah barang jasa tersebut memenuhi kebutuhan terkait TKDN misalnya. Nah, kita juga bisa lihat di website ya Kemenperin seperti itu. Artinya di perencanaan pengadaan kita melakukan analisis kebutuhan yang mengutamakan penggunaan produk-produk dalam negeri, khususnya barang-barang yang ber-TKDN. Sementara di persiapan pengadaan, ya salah satu tugas pejabat pembuat komitmen adalah melakukan penetapan spek yang menggunakan barang jasa produk dalam negeri. Artinya kita mengoptimalkan penggunaan-penggunaan barang jasa produk dalam negeri. Sementara di proses pemilihan penyedia, khususnya di sini saya bicara terkait e-purchasing ya, ada nanti namanya bahwa produk dalam negeri khususnya barang-barang ber-TKDN itu menjadi prioritas Bapak Ibu dalam proses pemilihannya gitu ya. Di mana barang jasa produk dalam negeri itu menjadi prioritas pertama nanti di dalam proses pemilihan khususnya untuk pengadaan barang atau jasa ya yang menggunakan metode mini kompetisi Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. Nah, ini saya ulas sedikit terkait di Perpres 46 2025 ya. Nah, sekarang sudah ada namanya layeringnya atau ketentuan terkait penggunaan TKDN dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Di mana kita ketahui di layering pertama itu adalah kewajiban kita menggunakan PDN dengan nilai TKDN itu paling rendah ya, atau minimal 25% apabila terdapat PDN dengan dengan TKDN plus BMP 40% seperti itu ya. Nah, artinya ini menjadi kewajiban pertama. Artinya kalau terdapat produk dalam negeri dengan nilai TKDN plus BMP-nya 40, maka kewajiban kita adalah penggunaan produk dalam negeri untuk nilai TKDN minimal 25%, Bapak Ibu. Atau layering kedua, Bapak Ibu sekalian, dalam hal tidak terdapat PDN dengan nilai TKDN plus BMP 40, kewajiban kita adalah menggunakan produk dalam negeri dengan nilai TKDN minimal 25%. Artinya walaupun penjumlahannya TKDN itu atau BMP itu tidak mencapai 40, artinya tidak ada kebutuhannya selama terdapat produk dalam negeri dengan nilai TKDN minimal 25% kebutuhan kita, maka itu menjadi prioritas pilihan kedua ya. Terus kalau tidak tersedia ada di pilihan ketiga yaitu menggunakan produk dalam negeri dengan nilai TKDN di bawah 25%.
ya. Sementara untuk PDN yang atau kalau memang tidak tersedia maka menggunakan produk dalam negeri yang tercantum pada Sistem Informasi Industri Nasional gitu ya. Khususnya kalau untuk PDN-PDN yang belum memiliki nilai TKDN. Di layering kelima ada PDN non industri Bapak Ibu. Nah, ini sifat-sifat barang industri kita masih menggunakan safe declare ya dengan ketentuan jadi kalau kita merujuk ke peraturan LKPP itu maksimal 2 tahun kita masih bisa menggunakan khususnya barang non industri. Jadi ada pernyataan atau safe declare dari pelaku usaha ya. Nah, dalam hal tidak tersedia ketentuan baik itu dari poin 1 sampai poin 5, maka barulah kita menggunakan produk impor ya. Tentu setelah mendapatkan persetujuan dari menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah atau pihak yang ditunjuk nanti untuk memberikan terkait persetujuan penggunaan barang impor. Jadi intinya di Perpres 46 sudah ada layeringnya, sudah ada step by step-nya yang harus kita penuhi. Tidak seperti di Perpres 12 itu hanya menyatakan kewajiban penggunaan TKDN plus BMP 40 kan seperti itu ya. Sementara di Perpres 46 sudah jelas spesifiknya tahapan per tahapan yang harus kita penuhi dalam memenuhi produk dalam negeri, khususnya untuk barang-barang ber-TKDN, Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu, kita langsung saja ya. Nah, ini terkait katalog ya, suatu sarana atau platform dalam melakukan metode pemilihan melalui metode e-purchasing. Di mana di katalog sendiri sudah memuat informasi-informasi yang sangat jelas terkait daftar barangnya, jenis barangnya gitu ya, spesifikasi, nah termasuk tingkat komponen dalam negeri TKDN. Nah, disinilah nanti saat kita menggunakan metode mini kompetisi, nilai TKDN inilah yang nanti menjadi salah satu unsur penilaian Bapak Ibu sekalian. Malahan kalau saya bilang itu menjadi penilaian utama, Pak. Penilaian pertama dalam melakukan proses evaluasi nanti di pelaksanaan mini kompetisi ya. Nah, terus produk dalam negeri, produk standar nasional Indonesia, produk ramah lingkungan hidup, negara asal, dan penyedia hingga informasi lainnya, Bapak Ibu. Jadi, ya sebenarnya kalau bicara prinsip transparansi, ya, bicara prinsip akuntabilitas, sangat jelas sekali di dalam katalog ini barang jasanya. Jadi semua semua uraian terkait barang jasa tersebut udah sangat jelas bisa terurai gitu ya, hingga saya sampaikan di awal ini bisa menjadikan salah satu referensi kita dalam menyusun perencanaan pengadaan seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui ya, mengacu lagi ke pasal 50 Perpres 46 2025, sekarang sudah dinyatakan bahwa ya e-purchasing dilaksanakan untuk pengadaan barang sampai saat ini ya Bapak Ibu ya, pengadaan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya untuk yang sudah tercantum di dalam katalog. Jadi intinya untuk barang-barang kebutuhan Bapak Ibu yang sudah tercantum dalam katalog, maka merujuk ke pasal 50 ayat 5-nya itu dinyatakan wajib dilaksanakan secara e-purchasing ya, apabila tersedia di dalam katalog. Jadi intinya kalau barang-barang yang Bapak Ibu butuhkan sekarang sudah tersedia di dalam katalog, maka ada kewajiban ya. Kalau di Perpres 12 itu kan cuma menyatakan bahwa kewajibannya dalam hal pemenuhan kebutuhan strategis nasional yang ditetapkan menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah. Sementara di Perpres 46 dilakukan perubahan menjadi kewajiban Bapak Ibu untuk semuanya gitu ya. Nah, termasuk juga mungkin di pekerjaan konstruksi seperti itu ya kalau memang tercantum dalam katalog. Tapi tetap juga butuh analisis yang lebih mendalam Bapak Ibu. Karena di pasal 50 ayat 5A itu tetap masih ada pengecualian dalam hal apakah kita bisa menggunakan metode pemilihan yang lain selain e-purchasing gitu ya. Nah, kalau memang tidak bisa memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spek teknis misalnya, waktu atau layanan, atau berdasarkan pertimbangan para PPK gitu ya, akan lebih efektif dan efisien jika tidak dilaksanakan melalui e-purchasing, maka masih ada Bapak Ibu. Pengecualian silahkan tentu melalui analisa PPK ya, yang nanti penetapan lah, semacam penetapan analisa atau justifikasi PPK, kenapa tidak menggunakan e-purchasing dalam pengadaan barang jasa di instansinya. Nah, jadi poinnya di sini Bapak Ibu, sekarang e-purchasing sudah sangat luas ya. Nah, infonya juga seperti kita ketahui, menuju ke SE1, ke depan juga masuk e-purchasing jasa konsultansi gitu ya. Juga swapola juga kita dorong secara e-purchasing, termasuk nanti pengadaan barang jasa di desa. Jadi sangat luas sekali sekarang lingkup dari e-purchasing hingga sudah muncul klausul di dalam Perpres itu kata wajib Bapak Ibu. Wajib apabila memang tersedia barang di dalam e-katalognya. Jadi kalau yang misalnya melaksanakan di luar e-katalog tentu ya tadi Bapak Ibu sekalian. Ya masih memperbolehkan untuk dilaksanakan secara
di luar e-purchasing ya, menggunakan metode pemilihan yang lain seperti Pak Kuswoyo tadi, ada tender cepat gitu ya, ada tender tentu ya berdasarkan analisa dari para PPK. Oke, baik Bapak Ibu. Kita juga mengetahui ya kalau di pelaksanaan e-purchasing itu sebenarnya ada tiga metode ya. Ada mini kompet, ada yang pertama namanya negosiasi ya. Nah, ini yang negosiasi Bapak Ibu ya. Artinya lakukan dengan penegosiasi kepada penyedia yang dipilih kan seperti itu ya. Dan yang kedua ada namanya mini kompetisi Bapak Ibu. Saya tidak bicara kompetitif katalog di sini karena memang kalau kita merujuk ke ketentuan itu kan ada namanya kompetitif. Tapi sampai sekarang kompetitif katalog sendiri di purchasing belum ada. Jadi yang ada adalah mini kompetisi ya. Dilakukan terhadap dua atau lebih penyedia yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spek sejenis. Artinya kalau di dalam mini kompetisi ya selama penyedia itu menawarkan produk yang sama ya terdapat lebih dari satu ya dua ataupun lebih produknya sama atau speknya yang sejenis, maka kewajiban kita dapat dilaksanakan dengan mini kompetisi Bapak Ibu sekalian. Apalagi di pekerjaan konstruksi ya sebenarnya kita ketahui sudah ada surat edaran LKPP tentang kewajiban sekarang penggunaan mini kompetisi ya di mana nanti harga final yang akan ditransaksi harga penawaran yang menang dalam proses mini kompetisi merupakan harga final yang akan ditransaksikan antara PPK atau PP dengan penyedia katalog elektronik. Ya, kita bicara hari ini terkait mini kompetisi Bapak Ibu. Jadi ya selama dalam di kebutuhan Bapak Ibu itu yang nanti Bapak Ibu analisis di katalog terdapat dua atau lebih, ya silakan sudah dilaksanakan dengan mini kompetisi seperti itu ya. Oke, ini layeringnya kalau bicara mini kompetisi yang pertama adalah tentu penyesuaian spesifikasi teknis berdasarkan kebutuhan kita, ya apakah tersedia atau tidak, gitu ya. Nah, yang kedua ini Bapak Ibu adalah prioritas penggunaan produk-produk dalam negeri, Pak, khususnya untuk barang-barang ber-TKDN, ya. Khususnya untuk barang atau jasa lainnya, barang-barang ber-TKDN. Terus ada prioritas usaha mikro, usaha kecil ya, khususnya untuk barang pengadaan barang dan jasa lainnya nilai sampai dengan 15 miliar. Itu kita prioritaskan untuk usaha mikro dan terakhir harga terbaik dari hasil dari suatu mini kompetisi. Artinya kalau kita bicara terkait TKDN ini menjadi prioritas kedua. Setelah kita melihat kesesuaian spesifikasi, maka kita akan melakukan analisis terkait prioritas penggunaan produk dalam negeri. Tentu kita akan kembali lagi tadi ke layering yang ditetapkan Perpres ya, apakah menggunakan TKDN BMP 40 atau barang barang yang tanpa TKDN BMP tapi nilainya paling rendah 25% atau seterusnya Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu, di mini kompetisi juga khususnya di pengadaan barang atau jasa lainnya ya. Nah, ini di pengadaan barang atau jasa lainnya sudah mengakomodir dua metode. Ada secara itemized gitu ya. Nah, di mana para penyedia nanti boleh menawar dari misalnya beberapa produk hanya produk terpilih saja yang mana yang nanti penyedia tawarkan ataupun secara non itemized ya artinya penyedia wajib menawar keseluruhan barang jasa yang kita butuhkan. Sementara di pekerjaan konstruksi, sebagaimana kita ketahui saat ini mungkin belum ada itemized Bapak Ibu. Di konstruksi masih semuanya non-itemized ya. Jadi penyedia wajib menawarkan semua produk yang kita butuhkan semua. Ya. Tapi kalau di kompetisi barang atau jasa lainnya, sudah ada pilihan, ada itemized, ada non-itemized Bapak Ibu. Dan di sini nanti peran penggunaan produk dalam negeri atau TKDN ya sangat mempengaruhi sekali di proses evaluasinya. Oke, Bapak Ibu, ini juga ya, sebagaimana kita ketahui yang terbaru juga di proses katalog ya, kalau kita merujuk juga di keputusan LKPP 93, ada namanya preferensi harga, Bapak Ibu. Dan ini juga sudah diatur di dalam Perpres ya, bahwa preferensi harga tersebut digunakan untuk nilai ya HPS di atas 1 miliar untuk non purchasing atau untuk purchasing sendiri untuk nilai pagu itu di atas 1 miliar yang menggunakan metode mini kompetisi Bapak Ibu. Nah, sementara kalau bicara terkait proses non purchasing misalnya dengan tender ya kita masih melakukan secara manual oleh Pokja pemilihan. Sementara kalau dia menggunakan kita menggunakan e-purchasing, khususnya e-purchasing ya, dengan mini kompetisi, perhitungan nanti preferensi harga itu dilakukan secara otomatis oleh sistem Bapak Ibu. Nah, ini salah satu lagi nih keunggulan e-purchasing.
Ya, preferensi Pokja nanti tidak, atau PPK atau pejabat pengadaan atau nanti Pokja ya. Kalau fiturnya sudah tersedia, diberi kemudahan Bapak Ibu sekalian dalam melakukan pemberian preferensi harga khususnya untuk pengadaan dengan nilai pagu di atas 1 miliar. Karena sistem sudah mengakomodirnya Bapak Ibu. Ya, ini tentu juga kemudahan bagi kita dalam penerapan evaluasi preferensi ya, pemberian HEA, hasil evaluasi akhir, nanti kita sudah menggunakan sistem elektronik ya. Jadi secara otomatis kalau nilai pagu di atas 1 miliar khusus untuk pengadaan barang, khususnya pada barang ya, saat ini hanya di pengadaan barang atau jasa lainnya saja. Kalau kita merujuk ke keputusan LKPP 93 di pekerjaan konstruksi, Bapak Ibu, belum ada pemberian preferensi harga, Pak. Karena kita merujuk juga nih ke ketentuan Perpres itu. Kalau konstruksi itu kan dia adalah komitmen TKDN, ya, yang dibutuhkan adalah komitmennya. Hingga nanti perhitungannya adalah perhitungan dari sisi komitmen TKDN. Nah, makanya di sistem INAPROK sendiri versi 6 saat ini, kalau kita merujuk tadi, saya ulangi ke peraturan LKPP 93, untuk pekerjaan konstruksi belum ada pemberian preferensi harga. Seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu, terkait preferensi harga, saya rasa Bapak Ibu juga sudah mengetahui diberlakukan untuk pengadaan barang jasa yang menggunakan tender atau metode e-purchasing mini kompetisi gitu ya. Pada mini kompetisi untuk pagu paket pengadaan paling sedikit di atas 1 miliar, ya, diberikan paling tinggi 25%, Bapak Ibu, benar kita ketahui ya. Diberikan terhadap barang jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25%. Jadi kalau nanti di Bapak Ibu melaksanakan mini kompetisi pengadaan barang atau jasa lainnya ya sifatnya barang lah. Nah, kalau dari sisi penawaran pelaku usaha yang tercantum dalam katalog itu sudah memiliki nilai TKDN paling rendah 25% dan nilai pagu pekerjaan kita di atas 1 miliar, maka secara otomatis akan ada pemberlakuan preferensi harga by system ya. Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah, hasil evaluasi akhir, atau kombinasi nilai teknis dan harga dari hasil evaluasi akhir. Seperti itu. Dan apabila terdapat 2 atau lebih penawaran, maka yang menyampaikan nilai TKDN tertinggi, maka itulah yang nanti akan muncul sebagai pemenang proses pemilihan. Nah, ini terkait ketentuan atau bagaimana pemberlakuan preferensi harga khususnya di pengadaan barang ya. Kalau di mini kompetisi nilai di atas 1 miliar. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya lanjut Bapak Ibu. Nah, kita akan bicara terkait yang pertama bagaimana sih penerapan TKDN ya. Yang pertama terkait TKDN, saya sampaikan khususnya di pengadaan barang jasa yang bersifat itemized gitu ya. Nah, di penerapan TKDN-nya Bapak Ibu nanti kita akan lihat pada saat Bapak Ibu sudah muncul papan peringkat kompetisi, Pak. Ya, jadi nanti saat Bapak Ibu sudah melakukan proses mini kompetisi, seperti ya, nanti menetapkan jadwal misalnya penyampaian penawaran dari pelaku usaha di dalam purchasing, maka selesai itu akan muncul, tentu kita ketahui namanya papat peringkat kompetisi gitu ya. Nah, nanti di sana yang menjadi pertama Bapak Ibu adalah di papan peringkat kompetisi itu adalah terkait penggunaan produk-produk dalam negeri Pak, khususnya barang-barang ber-TKDN. Baru nanti akan muncul harga terendah. Jadi produk dalam negeri yang terlebih dahulu yang menjadi eh, prioritas atau menjadi spesifik pertama dalam proses penetapan di mini kompetisi Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita bicara terkait prioritas produk dalam negeri, ya, ada beberapa prioritas seperti itu yang nanti akan muncul di papan peringkat kompetisi. Yang pertama adalah prioritas ke-1 ya, kalau pelaku usaha atau penyedia purchasing itu menawarkan barang dengan produk dalam negeri TKDN-nya minimal 25% hasil dari TKDN plus BMP 40. Ya, jadi kalau barang yang ditawarkan itu adalah memenuhi TKDN plus BMP 40 dan nilai TKDN-nya minimal 25%, maka dia menjadi prioritas peringkat pertama Bapak Ibu dalam proses purchasing mini kompetisi. Jadi tidak melihat dulu ke harga nih. Kita lihat peringkatnya berdasarkan kesesuaian penggunaan produk dalam negeri gitu ya. Nah, terus yang kedua, apabila menawarkan produk dalam negeri dengan nilai TKDN di bawah 25%, maka akan menjadi prioritas kedua Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau prioritas itu maksudnya urutan peringkat Pak. Urutan peringkat ya Bapak Ibu. Nah, terus kalau menawarkan produk dalam negeri tanpa TKDN, maka dia akan muncul sebagai prioritas ketiga. Dan prioritas keempat, khusus yang menawarkan produk-produk impor. Seperti itu ya. Nah, barulah di layering selanjutnya adalah terkait penetapan harga terendah.
Ya, harga terendah berdasarkan penawaran penyedia untuk pengadaan barang dengan nilai sampai dengan 100 juta, sampai dengan 1 miliar ya, saya mohon maaf, ini saya kesalahan, untuk pengadaan atau jasa lainnya. Sementara kalau dia nilai di atas 1 miliar, maka ada namanya pemberian preferensi harga atau HEA. Nah, ini saya ada kesalahan, salah tipe pengetikan ya. Jadi kalau di papan peringkat kompetisi, khususnya untuk mini kompetisi Atomize, nanti Bapak Ibu, yang menjadi prioritas itu adalah yang pertama untuk menjadi urutan peringkat itu adalah barang-barang yang khususnya barang ber-TKDN. Jadi harga tuh nanti dulu Bapak Ibu, harga itu menjadi prioritas kedua. Jadi kalau sudah penyedia menawarkan produk, misalnya sudah memiliki PDN dengan TKDN plus BMP-nya 40, terus nilai TKDN barang jasanya 25% minimal, harganya juga terendah, maka dia menjadi prioritas pertama tuh. Ya, bisa jadi Bapak Ibu sekalian, misalnya penyedia menawarkan harga dengan terendah ya, tapi dari sisi penggunaan produk dalam negerinya atau dia misalnya barang PDN tanpa TKDN, maka dia akan menjadi prioritas ketiga ya. Jadi dalam penetapan papan peringkat nanti disitulah kita akan melihat bagaimana sih implementasi penggunaan barang produk dalam negeri khususnya barang-barang ber-TKDN seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu sedikit tampilan terkait model papan peringkat ya berdasarkan penawaran penyedia ya. Ini kalau untuk pengadaan secara itemized ya. Nah, artinya secara itemized atau ya Bapak Ibu. Nah, ini yang non HEA Pak. Artinya ini untuk pengadaan dengan nilai pagu di bawah 1 miliar. Jadi sebagai contoh misalnya PTC gitu ya, menawarkan laptop C dengan volume 25, terus dia memiliki nilai TKDN 25% Bapak Ibu. Nilai BMP-nya 15, maka penjumlahannya adalah 40 ya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa nilai TKDN-nya adalah 25%. Nah, 25% seperti itu ya. Dengan harga satuan 24 juta misalnya ongkir harga pengiriman 4.250 ya, dengan total biaya adalah 604 juta 250 ya. Jadi volume dikali harga satuan ditambah ongkos kirim. Nah, di sini maka PTC ini Bapak Ibu sekalian menjadi di dalam papan peringkat itu dia prioritas pertama Pak. Dia peringkat satu. Walaupun nilai TKDN-nya dibanding PTD adalah misalnya PTD itu 60% TKDN-nya, BMP-nya 10. Nah, dengan nilai total TKDN-nya 70% ya, atau misalnya PTE 55%. Nah, maka yang dilihat oleh di sini by sistem adalah yang menawarkan untuk TKDN minimal 25% saja terlebih dahulu. Itulah yang nanti akan menjadi prioritas pertama dalam urutan peringkat papan peringkat kompetisi gitu ya. Jadi selama sudah memenuhi nilai TKDN plus BMP-nya 40, terus nilai TKDN barang yang ditawarkan itu sudah minimal 25%, ya tentu itu akan menjadi peringkat pertama dan menjadi prioritas Bapak Ibu. Jadi peringkat 1 sampai 6 ini sudah menjadi prioritas pertama pilihan Bapak Ibu nanti dalam papan peringkat. Tapi tentu hasil akhirnya kan kembali ke evaluasi ya. Bagaimana Bapak Ibu nanti melakukan evaluasi di proses mini kompetisinya. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini terkait papan peringkat, urutan peringkat siapa peringkat 1, peringkat 2 dari nanti pas pembukaan penawaran, maka yang khususnya barang bernilai TKDN inilah yang menjadi prioritas. Nah, kita ambil contoh di sini ya. Misalnya PTB. Nah, ini kalau PTB kan menawarkan 22 juta Bapak Ibu. Tentu lebih rendah penawarannya dari PTC. Ya, gitu juga PTA, dia menawarkan harga satuan 20 juta ya. Totalnya 505 juta. Tentu kalau dari sisi harga dia lebih murah dari PTC. Cuma karena menawarkan produk impor ya, barang-barang impor Bapak Ibu sekalian, maka dia menjadi prioritas keempat, Pak, tidak menjadi prioritas pertama. Nah, disinilah penerapan bagaimana penerapan dari TKDN itu di dalam mini kompetisi, gitu ya. Nah, ini yang non HEA Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara non HEA, nah nanti tampilnya akan seperti ini, Pak. Sistem akan mengurutkan harga menggunakan harga penawaran peserta. Nah, gitu ya. Nah, ini kita lihat sebagai satu contoh ya, misalnya peringkat 1 laptop TKDN 25%, gitu ya. Nah, dia menjadi prioritas satu dengan total harga penawaran 666 juta. Terus peringkat 2 laptop TKDN 80% ini juga menjadi prioritas pertama ya, total penawarannya 721 juta. Selanjutnya sampai ke peringkat ketiga itu laptop TKDN 15%, ada yang laptop TKDN 12% gitu ya. Itu menjadi prioritas kedua Bapak Ibu.
Terus juga yang laptop PDN non TKDN. Nah, itu akan menjadi prioritas ketiga dan laptop impor itu menjadi prioritas keempat. Jadi urutan papan peringkat nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara dari sisi harga, tentu kita bisa lihat nih, peringkat ke satu ini harganya 666 juta. Sementara kalau peringkat kelima, yaitu dia 527 juta 250. Tapi dia di peringkat kelima saja. Karena memang nilai TKDN-nya adalah barang PDN tanpa TKDN. Seperti itu ya. Artinya PDN tapi tidak terdapat nilai TKDN-nya. Maka menjadi prioritas ketiga. Begitu juga peringkat ketujuh, itu nilainya 499 juta akan menjadi prioritas keempat karena menawarkan barang impor. Nah, inilah sangat pentingnya penggunaan barang negeri, khususnya produk-produk ber-TKDN, seperti itu Bapak Ibu. Nanti akan muncul di papan peringkat kompetisinya. Nah, ini model papan peringkat berdasarkan hasil evaluasi HR kalau kita bicara HEA ya. Nah, ini untuk pengadaan dengan nilai pagu di atas 1 miliar Bapak Ibu. Nah, ini untuk pengadaan nilai pagu dari 1 miliar. Tentu HEA-nya juga akan seperti ini nih. Nah, misalnya nilai TKDN-nya 60, ya ini masih dipelacak ya. 10%, berarti dia 70, ya maka HEA-nya 26 juta misalnya gitu ya, harga satuan, harga pengiriman 11, maka total harganya adalah ditambah volume, berarti 2 miliar 611 juta. Maka preferensinya ya, seperti kita ketahui, 1 dikurang KP dikali HP gitu ya. Artinya kalau KP itu adalah koefisiensi preferensinya Bapak Ibu. Jadi berapa nilai eh, TKDN yang ditawarkan dikali nilai preferensi tertinggi. Itu contoh ya, seperti itu. Nanti jadi akan muncul juga nih kalau di papan peringkat. Kalau kita nilai pagunya di atas 1 miliar, maka secara otomatis akan ada pemberian preferensi harga. Jadi saya sampaikan tadi ya, bahwa pemberian preferensi itu adalah eh, peringkat pemenang adalah harga terendah hasil dari HEA gitu ya. Nah ini contoh HEA-nya adalah laptopnya PTD ya. PTD itu menawarkan dengan nilai HEA 2,221 ya, 2 miliar 221 juta. Maka dia menjadi prioritas pertama Bapak Ibu hasil HEA ya. Nah, terus sampai ke peringkat ke-6 tuh. Ya. Oh, sementara kalau di PTA ini sebenarnya lebih murah, 2 miliar 20 juta rupiah. Karena menawarkan produk impor, saya sampaikan kembali lagi, dia menjadi prioritas keempat. Nah, jadi nanti akan ada perhitungan by sistem terkait pemberian preferensi ini ya. Nah, jadi kalau misalnya menawarkan TKDN yang 60, ya sudah memenuhi nilai TKDN BMP, maka secara otomatis akan ada pemberian preferensi harga. Ini untuk barang jasa atau pelaksanaan katalog secara mini kompetisinya itemized Bapak Ibu sekalian. Oke, nah ini kurang lebih Bapak Ibu tampilannya pelaksanaannya secara itemized ya. Kalau kita bicara berdasarkan HEA, nah, seperti itu. Jadi laptop di sini laptop yang nilai TKDN-nya tertinggi lah. Kalau tadi kita bicara di non HEA, dia yang selama dia sudah TKDN-nya minimal 25% dan dia memang penjumlahan TKDN BMP 40 Bapak Ibu, maka dia peringkat satu Pak. Tapi kalau dia bersifat HEA, maka tidak. Nilai TKDN tertinggi dulu yang akan muncul. Ya, contoh di sini laptop TKDN 80% nih. Nah, dialah yang akan menjadi peringkat pertama nanti karena berdasarkan hasil HEA-nya dia lebih murah Bapak Ibu. Jadi harga termurah hasil HEA dengan nilai TKDN jadi prioritas ya. Kalau memang laptop yang 25% ini HEA-nya di bawah 80 harganya ya bisa jadi dia peringkat satu. Tapi karena di sini hasil HEA yang terendah hasil HEA adalah laptop dengan TKDN 80%, maka dia menjadi peringkat pertama, khususnya di prioritas pertama gitu ya. Nah, sementara yang lainnya akan muncul sebagai prioritas kedua untuk misalnya laptop dengan TKDN 15% gitu ya. Walaupun mungkin harganya lebih murah Bapak Ibu, tapi karena dia menawarkan kurang dari 25% nilai TKDN, maka dia hanya menjadi prioritas kedua saja. Ataupun barang PDN tanpa TKDN dan barang impor seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi ini beberapa contoh ya kalau nanti Bapak Ibu menerapkan mini kompetisi khususnya di pengadaan barang ya. Saya ulang lagi preferensi untuk mini kompetisi saat ini hanya tersedia di pengadaan barang jasa lainnya Bapak Ibu ya. Kalau di pekerjaan konstruksi kita merujuk ke keputusan 93 belum tercantum terkait pemberian preferensi harga. Oke, saya lanjut.
Nah, bagaimana kalau pengadaan mini kompetisi barang jasa yang sifatnya non-itemized, Bapak Ibu? Artinya penyedia harus, dia di sini penyedia bisa ya non-itemized ya atau menawarkan atau tidak menawarkan keseluruhan ya. Nah, kalau dia non-itemized, maka ini ada kesalahan ya, itemized dan non-itemized ya. Artinya kalau dia bisa memilih atau menawarkan beberapa produk, dia bersifat skor, Bapak Ibu. Nah, ada scoring, Pak. Jadi di sini dia bersifat scoring ya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau skor di non-itemized itu ada skor prioritas produk dalam negeri gitu ya. Nah, jadi dia berhitung bobot nanti by sistem dan skor harga 5 dengan bobot 50%. Nah, ini terkait ke nanti munculnya di papan peringkat kompetisi Bapak Ibu. Nah, ini beberapa ketentuannya Bapak Ibu sekalian, pemberian skor ya. Skor 3 untuk produk dengan PDN nilai TKDN minimal 25%. Skor 2 untuk produk PDN dengan nilai TKDN di bawah 25%. Skor 1 untuk produk PDN tanpa TKDN. Dan kalau dia produk impor, maka scoringnya menjadi 0, Bapak Ibu. Nah, nanti inilah yang akan muncul di papan peringkat kompetisi kalau kita menggunakan metode dengan non-itemized ya. Terus kalau dari sisi skor bobot harga, maka skor harga untuk pengadaan barang jasa lainnya dengan nilai pagu di bawah 1 miliar. Nah, atau skor harga dari hasil HEA. Kalau misal pengadaan bapak itu tadi pagunya di atas 1 miliar. Tapi HEA-nya nanti adalah pada harga penawaran barangnya gitu ya. Nanti bukan pada scoring akhirnya. Oke. Hasil skor papan peringkat kompetisi merupakan penjumlahan Bapak Ibu. Nah, jadi kalau non-itemized itu dia penjumlahan Pak scoring dari prioritas PDN ya yang tadi 50% dengan skor harga. Maka diurutkan dari skor tertinggi sampai scoring terendah. Nah, ini kalau kita bicara secara non-itemized ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, misalnya contoh non-itemized ya. Nah, hanya terdapat satu papan peringkat kompetisi ya. Maka di sini akan terlihat nih scoringnya nih. Nah, di skor akhirnya anggaplah nih eh, 91,74%. Nah, terus yang kedua juga 88,89% dan seterusnya ya sampai ke peringkat ketujuh ya. Urutan disediakan oleh aplikasi elektronik Bapak Ibu. Nah, jadi nanti secara elektronik lah sistem akan mengurutkan sendiri yang merupakan penjumlahan dari skor prioritas penggunaan produk dalam negeri ya, bobotnya 50% dan skor harga itu bobotnya adalah 50% juga. Nah, jadi nanti scoring akhir ini adalah penjumlahan Bapak Ibu dari skor penggunaan produk dalam negeri ya dan skor terkait harga yang ditawarkan oleh penyedia purchasing. Nah, ini Bapak Ibu contoh ya skor prioritas produk dalam negeri ya. Produk yang ditawarkan peserta kompetisi akan diberikan skor produk dengan ketentuan Bapak Ibu sekalian. Kalau dia menggunakan TKDN 225 skornya 1 ya. Kalau dia TKDN-nya di bawah 25 scoring 2 gitu ya. Produk dalam negeri tanpa TKDN skor 1 dan produk impor itu 0 Bapak Ibu sekalian. Ya, ini skor prioritas ya. Jadi PDNI namanya. Nilai skor prioritas produk dalam negeri adalah total skor produk Bapak Ibu sekalian. Jadi total skor produk ya. Nah, total skor produk yang ditawarkan oleh penyedia dibagi total skor produk tertinggi ya. Nah, total skor produk tertinggi itu dikali 100 dikali bobot. Bobotnya adalah 50%. Nah, di sini nanti sistem lah yang akan melakukan perhitungannya Bapak Ibu. Jadi nilai skor prioritas yang peserta ya misalnya ada beberapa peserta gitu menawar ya, misalnya penawaran A nih, skor produknya adalah anggaplah 2 gitu ya. Nah, nanti akan dibagi dengan total skor produk tertinggi. Skor produk tertinggi ini yang mana nih dari beberapa penawaran peserta? Itulah yang akan menjadi pembaginya Bapak Ibu. Terus dikali 100 dan dikali bobot tadi 50%. Hingga muncullah scoring berapa sih skor prioritas penggunaan produk dalam negeri. Nah, itu ya. Oke, jadi akan terlihat nanti nih dari skor produknya tertingginya berapa ya. Misalnya tadi misalnya menawarkan beberapa item ya karena non itemized ya, dia harus menawar semuanya, maka total skor misalnya dia ada 5 item barang gitu ya. Nanti akan dilihat akan dihitung total skor produk per masing-masing Bapak Ibu barangnya, barang satu, barang dua, barang tiga. Cuma pembaginya adalah total skor produk tertingginya. Jadi di misalnya di 5 item barang tadi yang mana sih total skor produk tertinggi itulah yang akan menjadi pembaginya nanti.
Ya, misalnya dari 5 item barang tersebut hingga muncullah nanti scoring akhirnya ditotalkan tuh. Total skor produk adalah skor produk 1 ditambah skor produk 2 dan seterusnya. Kalau ada 5 berarti akan ada penjumlahan 5 total skor produk. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini terkait pelaksanaannya non-itemized Bapak Ibu. Ini contoh di model skema perhitungan skor prioritas penggunaan produk dalam negeri gitu ya. Nah, ini misalnya ya Bapak Ibu, PTG itu menawarkan laptop G gitu ya, volumenya 25, nilai TKDN-nya 28% misalnya, seperti itu. Nah, terus menawarkan juga komputer misalnya seperti itu ya, dengan nilai TKDN adalah 31%. Terus menawarkan printer misalnya dengan nilai TKDN adalah 25% ya. Nah, nanti total skor produknya adalah karena dia sudah menawarkan nilainya di atas 25%, maka total skor produknya semuanya adalah 3 Bapak Ibu. Ya, jadi untuk laptop itu skornya 3, untuk PC itu scoringnya 3, untuk printer itu scoringnya 3. Jadi jumlahnya adalah 9 gitu ya. Nah, jadi maka dia akan memperoleh maksimal hasilnya adalah 50% karena harga total per produk dibagi skor tertinggi. Jadi silakan skor tertingginya semuanya memang memiliki nilai scoring tertinggi gitu ya. Nah, maka totalnya sudah 9, maka secara otomatis dia akan mendapatkan poin maksimal 50%. Sementara kalau di PTC misalnya laptopnya 0% Bapak Ibu. Nah, karena mungkin produk impor gitu ya. Maka skor produknya adalah 0. Nah, untuk PC-nya 36%, maka mendapatkan scoring 3 karena sudah di atas 25%. Terus untuk printer juga karena nilai TKDN-nya sudah di atas 25%, maka scoringnya 3. Maka total skor produknya 6 dibagi pembagian hasil tadi menjadi 33%, hingga tidak mendapatkan poin maksimal. Nah, ini urutan skema ini masih acak ya, karena belum ada penjumlahan terkait dengan total biayanya, Bapak Ibu sekalian. Nah, termasuk PTF juga seperti itu ya, karena hanya menawarkan satu produk yang khususnya laptop ya. Laptop yang nilai TKDN-nya 25%. Sementara untuk PC dan printer itu nilai TKDN-nya di bawah 20, di bawah 25%, dan sementara PC sendiri dia produk impor hingga hanya mendapat scoring 5 saja, Pak. Dari scoring total gitu ya. Nah, skor tertingginya itu hanya 5. Jadi dari skor tadi, skor produk ya dibagi skor tertinggi dikali 100 dikali bobot mendapatkan scoring akhir adalah 27,78% dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Seperti itu ya. Oke. Nah, terus terkait skor bobot harga, ya karena tadi masih acak ya, kalau skor bobot harga, nanti ada juga penjumlahannya 50% Bapak Ibu. Kalau dia tanpa preferensi, khususnya untuk pengadaan barang di bawah 1 miliar atau jasa lainnya ya. Nah, skor produk harganya adalah harga penawaran terendah ya dibagi harga penawaran dikali 100 dikali bobot. Nah, jadi tadi misalnya menawarkan 3 produk ya, maka yang nanti perhitungan scoringnya adalah yang mana ini yang harga penawaran terendahnya ya dikali harga penawaran produk yang ditawarkan ya dikali 100 dikali bobotnya ya. Bobotnya adalah 50% Bapak Ibu sekalian. NHI-nya adalah nilai skor harga tertinggi. Sementara ini kalau bicara tanpa HEA Bapak Ibu. Tapi kalau kita bicara untuk nilai pagu di atas 1 miliar, sudah ada penerapan preferensi harga, ya. Maka harga penawaran terendah dan harga penawaran dihitung dengan menggunakan preferensi, Bapak Ibu sekalian. Jadi harga penawaran terendah ini, ya, dan harga penawaran adalah hasil dari preferensi. Nah, sama ya, HEA 1 dikali KP, 1 dikurang KP dikali HP gitu ya. TKDN dikali preferensi tertinggi. Artinya harga penawaran terendah dan pembaginya harga penawaran peserta ini adalah harga penawaran hasil preferensi. Ya, nanti akan dilakukan perhitungan preferensi dulu, baru di penjumlahan tuh terkait penetapan NHI-nya. Yang pertama tentu melalui HEA dulu, seperti itu ya. Kalau memang pengadaan kita itu sudah di atas 1 miliar, maka akan ada sistem akan memperhitungkan tabel kesesuaian preferensi ya. Oke, kita lihat contoh Bapak Ibu. Nah, ini contoh model skor harga tanpa preferensi harga non HEA gitu ya. Nah, jadi misalnya saya ambil contoh PTG menawarkan laptop ya, harga satuan 15 juta. Seperti itu ya, PC-nya 15 juta.
printernya ada 8 juta gitu ya. Nah, nanti harga penawaran adalah harga penawaran tertinggi Bapak Ibu yang mana misalnya 18 juta ya. Nah, nanti akan dibagi nih per masing-masing. Oh, akan dibagi nih per masing-masing nih, harga pengiriman D dikali E gitu ya. Nah, ini dikali E plus F. Nah, nanti akan muncul nih yang mana sih yang tertinggi dibagi harga total penawaran tiap peserta dikali 100 dikali bobot 50%. Nah, ini penjumlahannya adalah 756 juta ya. Nah, H min H, Bapak Ibu sekalian. 756 dibagi 756 dikali 100 dikali 50% gitu ya. Maka totalnya adalah 47,34. Ini masih acak Bapak Ibu. Karena belum ada penjumlahan dengan skor produk. Nah, nanti sistem akan mengurutkan sendiri nih terkait penerapan harganya. Dan seterusnya seperti dia sampai ke urutan ke-10 misalnya. Jadi harga penawaran adalah harga penawaran tertinggi dibagi harga penawaran peserta dikali 100 dikali bobot 50%. Oke, nah ini model skema skor harga preferensi Bapak Ibu. Nah ini kalau kalau ini kita bicara preferensi harga ya. Nah misalnya saya ambil contoh peringkat 1 PTG menawarkan laptop dengan nilai TKDN 28%, 31 gitu ya, yang PC-nya dan printer 25%. Artinya sudah memenuhi nilai TKDN dan BMP di atas 40 dengan harga satuan misalnya 18 juta ya 15 ya. Nah, dan tadi akan dijumlahkan nih. Oh ternyata jumlah pentotalannya adalah 1,166. Baru nanti dilakukan terkait preferensi per setiap atuan barang Bapak Ibu. Nah, kalau laptop Y berarti 1 dikurang KP ya. KP-nya koefisien penawaran TKDN 28% dikali 25%. Terus dikurang harga penawarannya. Nah, jadi nanti hasil yang muncul di skor harga ini adalah hasil berdasarkan harga satuan preferensi Bapak Ibu. Ya, jadi yang muncul di sini Bapak Ibu sekalian, Izin saya Pak mohon maaf Yusri, ya. Ya, ya dua Bu. menit lagi ya Pak. Oke, siap-siap sedikit lagi Bu. Ya, jadi yang muncul di sini Bapak Ibu sekalian adalah bukan lagi perhitungan total penawaran ini Pak. Tapi yang muncul adalah total harga penawaran setelah preferensi harga. Nah, itu ya, seperti itu kurang lebih. Nah, ini skor papan peringkat kompetisi adalah nanti akan ada penjumlahan Bapak Ibu. Hingga muncul penjumlahan skor prioritas ya untuk barang yang tadi 50% sudah maksimal seperti itu ya. Ditambah skor harga misalnya 47 hingga muncullah 97,34%. Jadi nanti di papan peringkat Bapak Ibu adalah berdasarkan scoring akhir yang tertinggi, Pak. Nah, yang mana nih yang menawarkan skor akhir tertinggi? Itulah yang nanti akan menjadi prioritas papan peringkat di eh, papan peringkat kompetisi ya, khususnya untuk yang menggunakan non itemized Bapak Ibu. Jadi skor tertinggi lah yang akan muncul. Kalau bicara itemized tadi kan adalah produk dalam negerinya ya, PDN dulu terus harga. Sementara kalau dia non itemized scoringnya Bapak Ibu, perhitungan skor prioritas PDN dan skor harga. Itulah yang akan nanti menjadi papan urutan peringkat dalam papan peringkat kompetisi untuk e-purchasing ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, nah ini kurang lebih Bapak Ibu pelaksanaan papan peringkatnya tadi saya sampaikan ya. Kalau bicara ini dengan tanpa HEA misalnya dia tanpa preferensi harga. Nah, jadi nanti akan sudah muncul tadi berapa total penjumlahannya ditambah skor harga hingga menjadi bobotnya adalah 97,34%. Jadi berurut nanti dari peringkat skor tertinggi gitu ya. Oke, nah kalau dengan preferensi tentu Bapak Ibu kembali lagi hasil dari preferensi harga lah yang nanti akan kita jumlahkan khususnya di sisi harga ya. Nah, dari sisi harga dari total skor produk ditambah total skor harga hasil preferensi hingga muncul urutan peringkat seperti ini. Jadi terkait TKDN dalam unit kompetisi Bapak Ibu akan lebih kita lihat nanti bagaimana di proses penetapan papan peringkatnya. Maka akan muncul khususnya yang menawarkan produk-produk dengan nilai TKDN yang memenuhi ketentuan gitu ya. Oke, setelah ada penetapan papan peringkat, tentu akan ada namanya proses evaluasi Bapak Ibu sekalian. Nah, salah satu yang dievaluasi adalah terkait apabila produk yang ditawarkan peserta kompetisi merupakan produk dalam negeri gitu ya. Apabila maka
baik PPK atau pejabat pengenaan atau Pokja nanti wajib melakukan evaluasi terkait memastikan kebenaran nilai TKDN yang ditawarkan oleh pelaku usaha atau penyedia di dalam katalog. Jadi nanti ada tahap evaluasi tuh. Artinya papan peringkat sudah selesai, sudah ada urutannya. Pada saat melakukan evaluasi, yang pertama kita akan evaluasi terkait kesesuaian spek gitu ya, yang ditawarkan, terus persyaratan yang kita tetapkan oleh PPK misalnya atau pejabat pengadaan. Setelah itu ada namanya mengevaluasi kesesuaian terkait TKDN barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, nanti kita lihat nih, apakah barang tersebut memang berkesesuaian nih nilai TKDN yang ditawarkan oleh peserta atau penyedia katalog. Nah, itu ya. Jadi ada pemenuhan evaluasi teknis ya, pemenuhan evaluasi sesuai produk ya. Boleh dilakukan klarifikasi kalau memang Bapak Ibu ragu, silahkan melakukan klarifikasi nanti di mini kompetisi. Outputnya ada memenuhi atau tidak memenuhi Bapak Ibu. Artinya lulus atau tidak lulus atau gagal gitu ya. Dilakukan dari peringkat pertama ya secara bertahap ya. Sebenarnya kita ketahui kalau peringkat pertama tidak memenuhi maka akan dilanjut ke peringkat kedua dan seterusnya. Terus memastikan data produk yang ditawarkan bersesuaian dengan nilai TKDN khususnya nanti kita lihat di websitenya Kemenperin. Apakah barang yang produk yang ditawarkan ini memang nilai TKDN-nya sesuai dengan produk yang tercantum di websitenya Kemenperin ya. Hasilnya juga sama Bapak Ibu. Apakah sesuai atau tidak sesuai? Kalau memang dia sesuai maka dinyatakan lulus. Kalau tidak sesuai maka penawaran tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Bapak Ibu dapat tindak lanjut dengan melaporkan terkait hal tersebut ke Inaprok ya, ke Bantuan Inaprok melaporkan agar pelaku usaha tersebut mungkin nanti dikenakan sanksi ketentuan secara purchasing gitu ya. Jadi ada kewajiban kalau memang tidak ada kesesuaian silahkan Bapak Ibu laporkan. Nah, ini contohnya saja ya. Nah, misalnya penyedia itu menawarkan misalnya eh, PC gitu ya dengan nilai TKDN 29,15%. Nanti saat evaluasi Bapak Ibu tinggal langsung klik saja di sini di 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 data ini silahkan langsung saja diklik gitu ya. Di data ini silahkan langsung diklik. Maka secara otomatis dia akan langsung terhubung ke websitenya TKDN Kemenperinnya Bapak Ibu. Maka di sinilah nanti kita akan melihat kesesuaiannya. Apakah nilai TKDN 29,15% yang ditawarkan ini sesuai dengan yang tercantum di dalam websitenya Kemenperin. Nah, kita nanti akan lihat nih, oh ternyata barang produknya. Nah, di sini jenis produknya anggaplah DG500 gitu ya. Oh ternyata sesuai nih barangnya. Nah, maka ini dianggap cukup memenuhi atau lulus. Tapi kalau dia tidak sesuai seperti ini, misalnya dianggaplah nilai 86,19 gitu ya. Laptop 86,19. Nah, ternyata kita lihat nih, oke 86,19. Ternyata yang muncul di website itu adalah industri kertas, Bapak Ibu. Ya, ternyata produknya tidak sesuai nih. Di sini dia menawarkan laptop, ternyata yang muncul di dalam itu adalah barang bukan laptop. Maka ini sudah tidak memenuhi. Ini dinyatakan gugur, silakan Bapak Ibu laporkan hal ini ke bantuan Inaprok LKPP ya terkait pemberian sanksi untuk penyedia katalog. Nah, ini beberapa poin terkait bagaimana penerapan TKDN Bapak Ibu sekalian di proses mini kompetisi ya. Sekali lagi saya ulang kalau untuk preferensi harga tidak tersedia di pekerjaan konstruksi ya. Kita hanya saat ini untuk pengadaan barang atau jasa lainnya terlebih dahulu. Oke, baik Bu Anggia dan Bapak Ibu yang lainnya. Mungkin itu yang sedikit bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu. Silakan kita diskusi sama-sama terkait bagaimana penerapan TKDN ini khususnya di purchasing ya, khususnya untuk penerapan mini kompetisi. Ya, baik sekali lagi demikian yang bisa saya sampaikan dan saya kembalikan ke Mbak Anggia. Terima kasih Baik, Bapak Ibu sekalian. baik. Terima kasih Pak Yefri. Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Sudah ada satu raise hand ini, Pak Kuswoyo, kita persilahkan. Silakan Pak Kuswoyo. Siap, terima kasih Bu Anggia. Selamat siang Bang Jeffrey, izin agak melenceng dari materi Bang. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Siap. Jadi yang ingin saya tanyakan tentang katalog ini. Eh, Misalkan gini, jadi pada saat
market sounding ya, PPK. Soalnya nih, ini saya kebetulan jadi PP di inspektorat. Inspektorat pada saat mencari produk yang sama itu, dan produk yang sama itu ada satu toko. Jadi sama-sama laptop, sama-sama printer. Ada satu toko yang harganya lebih murah. Dan toko itu kebetulan ada di wilayah kami, di satu daerah misalnya. Itu apakah masih wajib mini kompetisi? Apa kita bisa nunjuk langsung ke toko itu, Bang? Karena pertimbangan kita lihat di etalase manapun dengan laptop yang sama harganya lebih tinggi, Bang. Selisihnya kalau laptop itu ada 2 jutaan, terus printernya ada 1 jutaan lah. Itu gimana, Bang? Makasih, Bang. Oke, baik. Nah, jadi poinnya itu juga tercantum dalam katalog ya, Pak Kuswoyo ya. Iya, Katalog katalog. saya juga tercantum ya. Jadi ini berarti penyedia ini di lokasi setempat nih, maksudnya di Jadi daerah yang setempat. satu, yang satu itu di satu daerah dengan kami. Ya, Kemudian heeh. beberapa etalase, beberapa penyedia itu di luar daerah kami, tapi masih di Oh, yang satu satu, pulau. ya yang satu Nah, tadi yang terdekatnya lah ya, seperti itu ya. yang terdekat malah lebih murah gitu. Ya, oke. Yang terdekat lebih murah ya, Bapak ya. Ya, mungkin Ya, salah satunya memang ya kalau kita bicara keputusan LKPP 93 itu kan menyatakan bahwa kalau terdapat dua atau lebih ya, mereka dilakukan dengan mini kompetisi ya, Pak Kus ya. Nah, jadi kalau ya, bicara ya artinya idealnya kita mini kompetisi kan Pak, idealnya gitu ya. Tapi kalau ya, misalnya kan gini Pak, kalau bicara mini kompetisi belum sampai saat ini kan yang terkait ya kita bicara terkait keterwajiban lah ya. Itu kan ada di konstruksi dulu. Kalau konstruksi sudah ada aturan LKPP-nya mewajibkan harus di mini kompetisikan ya. Nah, kalau di barang, ya idealnya harusnya mini kompetisi, Pak, karena dua atau lebih. Tapi kembali lagi, kalau saya akan rujuk tadi ya. Kalau misalnya memang kalau bicara Perpres pasal 50 ayat 5A itu kan kewajiban terkait penggunaan misalnya di luar purchasing gitu ya. Ada salah satu prinsip efisien, efektivitas. Oh, apakah menggunakan purchasing atau tidak ya. Mungkin itu bisa saya jadikan dasar juga, Pak. Misalnya saya menetapkan terkait apakah menggunakan negosiasi atau saya menggunakan mini kompetisi. Oh, ternyata mungkin analisisnya akan lebih efisien kalau kita menggunakan misalnya eh, negosiasi, misalnya seperti itu ya negosiasi. tadi. Oh, harganya lebih murah nih dibanding penyedia yang lain yang memang di pulau yang sama tapi lokasinya bukan yang terdekat. Oh, mungkin yang Iya, tadi yang di pulau yang sama akan ada ongkos kirim yang mungkin akan berbeda nih pembiayaannya dengan yang tadi yang terdekat. Sementara dari sisi harga saja tentu lebih murah. Nah, apakah kita lakukan dengan mini kompetisi atau negosiasi ya kembali ke PPK, Pak. Kalau menganalisisnya selama memang di negosiasi tadi jelas ya dari sisi memang sudah harga pasar, artinya memang mungkin kekhawatiran PPK ya kalau di mini kompetisikan ini harganya tentu mendapatkan yang lebih mahal nih. Nah, tapi kan tidak mhm, menutup kemungkinan juga, Pak Kus, kalau memang di mini kompetisi kan namanya penyedia kan menawar nih, menawar mhm, dengan saatnya semuanya menawarkan kan, ya bisa jadi mungkin yang tadi harganya mungkin lebih tinggi, tapi karena di mini kompetisikan bisa jadi juga dia menawar lebih rendah, Pak. Jadi memang idealnya kita mini mhm. kompetisikan terlebih dahulu. Tapi kalau memang mau tetap dilaksanakan dengan analisis negosiasi ya tentu kembali lagi Pak, para PPK silahkan melakukan analisis karena kacamata kita ini kan kadang auditor kan sudah berpikir Pak, loh ini ada aturannya loh. Harusnya kalau sudah dua atau lebih ini harusnya mini kompetisi. Kenapa sih dilakukan negosiasi? Kadang kan seperti itu, Pak. Terus pernah juga di tempat saya kadang ditanya gitu, kok milihnya yang ini sih? Kok nggak pilih yang lain? Nah itu berarti analisa penetapan penyedia. Kalau memang mau dinegosiasikan, silahkan nih gunakan analisis dari PPK. Kenapa sih menetapkan penyedia itu yang untuk dilakukan negosiasi? Artinya kan harus ada Bisa. kesiapan-kesiapan. Artinya ada kesiapan lebih lah nih kalau menggunakan negosiasi dibanding mini kompetisi. Saya kira gitu sih Pak Gus. Ya, artinya Oh, ya siap. untuk Berarti meskipun untuk meskipun tadi konstruksi nggak ini. yang satu daerah itu harganya lebih lebih murah, tetap kita cuma ke inspektorat ya. Karena saya tanya inspektorat ini gimana, mau mau mini kompetisi apa apa menunjuk langsung nih, Nego. karena di kertas kerjanya masih serahkan ke saya. Lah enaknya gimana? Lo kok enaknya gimana sebenarnya? Terserah PPK-nya lah. Ya, PPK bilang ini, kalau lihat harga kan lebih murah. Ini kan selisihnya jauh 2 juta dengan 1 juta.
boleh nggak sih? Nah, ini banyak ini kebetulan ini saya tanyakan ini boleh nggak Ya, misalnya nego nah gitu. kalau memang harga seperti itu artinya mau dilaksanakan negosiasi pun, ya sebenarnya tadi saya bilang Pak Bos kan artinya regulasi pun masih membuka ruang kalau memang mau dilaksanakan dengan negosiasi kan. Tapi ya tadi kembali lagi silahkan PPK buatlah analisa Pak. Kenapa sih Kertas harus kerjanya ya Bang ya. dinegosiasikan? Iya di kertas kerjanya artinya Siap. kenapa sih kami tidak minim kompetisi ya? Ternyata lebih efektif, lebih efisiensi dari sisi harga kami melakukan nego. Ternyata memang lebih efisien ya dipastikan itu dulu. Artinya kan seperti itu Pak Kus ya. Kertas kerjanya lah yang Siap, 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 diperkuat siap. terkait kalau memang mau melakukan dengan negosiasi. Saya kira gitu sih Pak Gus. Siap. Siap. Makasih Bang. Oke, terima kasih Pak Gus. Oke, terima kasih Pak Kus. Pak, ini saya ke chat dulu ya Pak. Pak Ubaidillah ditunggu sebentar ya. Pak, ini ada yang bertanya, ada kertas kerja Excel-nya nggak Pak untuk perhitungan TKDN untuk pekerjaan konstruksi atau pengadaan barang untuk Mikom? Oh ya, oke nanti tak kirimkan ya. Bapak Ibu sekalian, Oke, saya kirim di share di grup ya Bapak Ibu ya. oh ya siap. Ada yang bertanya lagi Pak. Satu, bagaimana cara pemeringkatan itemized dan non-itemized untuk jasa lainnya dengan pagu di atas 1 miliar? Apabila Mikom itemized, di mana ada dua produk yang di Mikom, satu produk ditawar satu penyedia, dan satu produknya ditawar dua penyedia, bagaimana evaluasi dengan satu produk yang ditawar oleh satu penyedia? Bagaimana Ada cara dua pemeringkatan pertanyaan. itemized dan Cara itemized jasa pemeringkatan lainnya dengan pagu itemized di dulu. atas satu Ya, miliar? Nah, oke, kalau tadi kalau kita bicara jasa lainnya ya sebenarnya jasa lainnya itu Bapak Ibu kalau dia karena gini kalau terkait preferensi itu kan hanya pada barang Pak. Ya, kita kembali lagi ya preferensi kalau nilai TKDN itu kan pada barang nih. Nah, maka kalau penetapannya misalnya pemeringkatan itemized dan non-itemized jasa lainnya ya dengan nilai pagu di atas 1 miliar, tentu tapi tetap Bapak Ibu kalau kita bicara yang bicara itemized berarti terkait peringkat yang pertama itu adalah penggunaan produk dalam negerinya dulu nih. Nah, produk dalam negeri kan artinya kalau memang toh bukan produk dalam negeri artinya PDN tanpa TKDN misalnya gitu ya. Tapi kalau bicara misalnya semuanya pun artinya jasa kalau jasa lainnya misalnya jasa lainnya ini tidak ada barangnya gitu ya kita bicara hanya terkait jasa saja kan tentu nilai sebenarnya nilai TKDN-nya kan itu 100 semua Bu maka pemeringkatannya kita akan kembali ke skor ke tahap kedua harganya nih kita akan lihat di harga terendahnya dulu disitulah yang nanti akan muncul artinya kalau memang dari sisi pemenuhan TKDN-nya semua peserta mini kompetisi ini tidak ada yang memenuhi atau semuanya memang PDN non TKDN lah semuanya menawarkan seperti itu ya maka otomatis hargalah yang akan menjadi salah satu penilaian atau penetapan dalam peringkatnya kira-kira gitu sih ya artinya cara pemeringkatannya kan gitu tuh. Nah, kalau tadi nih, kalau bicaranya non-itemized ya, artinya menawarkan semua, maka tadi skor prioritas yang akan kita lihat, skor produk nih. Oh, ternyata skor produknya kira-kira kalau jasa lainnya ini ada nggak sih yang memenuhi nilai TKDN, maka tentu itu akan menjadi skor pertama ditambah skor harga kan gitu. Tapi kalau semua penawaran dari penyedia purchasing itu memang tidak ada yang memiliki nilai TKDN, misalnya semuanya ya semuanya PDN lah menyampaikannya seperti itu ya tanpa ada nilai TKDN semuanya ya artinya otomatis penilaian skor harga lah yang akan menjadi pengaruh dalam proses pemeringkatannya. Nah, gitu. Terus yang kedua apa nih? Apabila Yang kedua, kalau ada Minicom itemized, Pak. itemize ya Ada, berarti penyedia ya, boleh menawar beberapa produk. Di mana ya, ada dua produk yang di Minicom. Satu produk ya, ditawar satu penyedia dan satu produk ditawar oleh dua penyedia. Bagaimana evaluasi dengan satu produk yang ditawar oleh satu penyedia? ya. Ya tentu evaluasinya hanya pada produk tersebut saja, Bu. Pak Sulono. Artinya kalau namanya itemize itu kan penyedia itu kan kita kasih pilihan, Pak, mau menawarkan keseluruhan barang yang memang dibutuhkan atau mau menawar beberapa barang saja. Misalnya ini ada dua barang gitu ya. Dia menawar misalnya hanya satu yang namanya itemize, ya silahkan Bapak Ibu. Tentu evaluasi kita ya hanya pada satu produk itu saja. Nanti akan muncul pun di sistem ya tentu harga satu produk tersebut. Berbeda dengan yang menawarkan dua kan gitu. Artinya kembali nih ke
ke nanti penyedia itu menawar saja, namanya kan itemize, Pak. Namanya itemize itu dia boleh menawar satu atau menawar keseluruhan kan gitu. Berarti kalau dia hanya menawar satu produk saja ya sudah. Tentu evaluasi kita hanya pada satu produk tersebut. Maka tentu untuk penyedia selanjutnya kita akan evaluasi sesuai produk yang dia tawarkan. Jadi intinya sesuai yang produk yang ditawarkan seperti apa. Kira-kira gitu, Mbak Anggia ya, Pak Ya. Sulono ya. Ya. Terima kasih Pak Solono pertanyaannya. Pak, kita kembali ke Bapak Ibu yang raise hand ya. Silakan Pak Ubaidillah Hamdi, Pak. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari mana Wabarakatuh. Pak? Ini pada Pak Efri, ini izin bertanya Pak. Pak Pertama Ubay dari mana nih? terkait pengadaan. Dari kerjanya dari UIN Fatmawati Soekarno, Bengkulu, Pak. Oh Dari Bengkulu. Ya, silakan silakan Pak. Siap siap siap. ini pertama Pak, saya mau nanya tentang e-katalog barang jasa lainnya terkait TKDN itu. Kan sebelumnya di Satker kami ini belum melaksanakan mini kompetisi sebelumnya Pak. Jadi selama ini kalau untuk katalog kami seperti membeli langsung seperti itu, Pak. Sepertinya pembelian langsung, tapi kami menyiapkan beberapa seperti apa ya kertas kerja yang kurang lebihnya isinya ya salah satunya referensi harga dan termasuk juga referensi TKDN plus BMP-nya itu menjadi referensi kami dalam melakukan penunjukan. Apakah sebenarnya dengan cara seperti itu kami boleh-boleh saja tidak perlu mini kompetisi, jadi kami seperti jaga-jaga lah Pak. Jadi walaupun nggak mini kompetisi secara langsung, tapi kami buat seperti mini kompetisi di balik layar seperti itu Pak. Nah, kemudian pertanyaan kedua mengenai mini kompetisi konstruksi Pak. Ini sedikit menyinggung Pak. Sebelumnya saya di luar materi. Apakah mini kompetisi untuk pekerjaan konstruksi ini sudah bisa dilaksanakan di e-katalog atau memang masih ada apa nah kriteria untuk pekerjaannya Pak seperti ke pekerjaan yang kompleks atau non kompleks atau memang sudah bisa di mini kompetisikan semua di katalog dan apakah masih melibatkan Pokja atau cukup PPK PP yang melakukan mini kompetisinya? Apa ya piagamnya? Terima Baik, kasih. terima kasih ya. Baik, terima Si kasih. Pak Silakan Ubaidillah. Pak Yefri. Baik Pak Ubay, makasih Pak. Saya panggil Pak Ubay aja ya. Nah, yang pertama ini maksudnya gini ya Pak ya. Pelaksanaannya secara negosiasi ya gitu Pak ya. Maksudnya, tapi udah menetapkan nih nilai TKDN-nya berapa, nilai BMP-nya berapa gitu ya. Nah, Benar, jadinya ya sebenarnya benar gini Pak. Pak. Ya, artinya udah ditetapkan kan dari awal kan nilai TKDN-nya berapa gitu ya, BMP berapa. Ya memang kalau kita menyusun suatu kertas kerja kan khususnya di katalog ya, ada namanya analisa ya Pak. Salah satunya kan itu tadi Pak. Penerapan TKDN BMP ini sebenarnya kan kalau kita mulai itu kan dari perencanaan kan, di analisa kebutuhan kita udah netapkan kan nih, oh barang jasa yang kami butuhkan ini apakah memiliki nilai TKDN atau tidak, apakah produk dalam negeri atau tidak. Nah, hingga pada saat kita melakukan proses pemilihan, kita udah bisa nih artinya menganalisis para pelaku usaha yang menawarkan produk itu wajib sudah memenuhi. Oh ternyata misalnya gini, saya ambil contoh Pak Uday. Bapak misalnya produk A gitu ya, Bapak sudah melakukan analisa nih, analisa, oh ternyata produk yang Bapak butuhkan itu memang nilai TKDN plus BMP-nya 40. Artinya sudah memenuhi kan nilai TKDN dan BMP-nya 40. Nah, sekarang pertanyaannya apakah menggunakan kalau menggunakan mini kompetisi bagaimana? Ya pastikan nih penawaran penyedia itu yang nanti menawarkan produk adalah yang memang memiliki nilai TKDN minimal 25%, Pak. Sudah tidak boleh lagi yang memiliki nilai di bawah 23% karena analisa Bapak dari awal, Bapak sudah mendapatkan barang dari hasil analisis kebutuhan, terdapat barang kebutuhan Bapak yang memang nilai TKDN BNP-nya 40, kan gitu tuh. Ya artinya kembali lagi nih seperti dengan pertanyaan Pak Kus ya. Kalau Bapak mau misalnya sudah terdapat dua atau lebih penyedia dalam katalog ya idealnya kita gunakan mini kompetisi Pak ya. Nah, tapi kalaupun toh menggunakan negosiasi, saya sampaikan kembali, buatlah analisa yang lebih spesifik. Kenapa sih menggunakan negosiasi, sementara penyedia di dalam katalog itu mungkin lebih daripada satu yang menawarkan produk atau merek yang sama gitu ya. Nah, kenapa sih kita pakai negosiasi? Silakan gunakan analisisnya. Terus kenapa sih menetapkan penyedia itu yang terpilih untuk dinegosiasi ya? Pastikan nilai TKDN-nya dan yang terpenting kan harganya, Pak.
apakah harga yang ditawarkan penyedia terpilih itu harga wajar atau tidak. Ya, gunakanlah referensi harga. Ya, jadi itu seperti itu ya Pak Ubaya yang pertama ya Pak ya. Jadi kalau bicara kita sudah menganalisis TKDN BMP, memang dari awal, harusnya dari perencanaan itu kita sudah melakukan analisa nih barang jasa kebutuhan kita itu ada tidak memenuhi barang produk dalam negeri. Nah, kalau ada, berarti saat pemilihan nanti pastikan penyedia menawarkan produk itu sudah minimal 25% semua. Nah, jadi kan dari awal sudah tahu, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua terkait mini kompetisi pekerjaan konstruksi ya. Artinya kalau ditanya apakah sudah bisa dilaksanakan? Bisa Pak dilaksanakan. Ya tapi kembali lagi nih ke ada kebutuhan Bapak nih. Nah, apakah barang tadi kan kita bicara di pasal 50 ya, ya bahwa e-purchasing itu wajib untuk barang jasa yang sudah tercantum dalam katalog. Artinya kewajibannya kan ada tuh Pak. Ya, pasal itu sudah mengatur tuh bahwa kalau barang jasa sudah tercantum dalam katalog di pasal 50 ayat 5-nya dinyatakan wajib dilakukan secara katalog ya. Nah, sekarang analisa nih gitu, kebutuhan Bapak Ibu terkait konstruksi itu tercantum nggak sih dalam katalog barang jasanya? Ya kalau memang tercantum dalam katalog ya silahkan laksanakan dengan katalog. Tapi kembali lagi Pak, kita lihat pasal 50 ayat 5A-nya. Ya, selama ada analisa misalnya mau menggunakan metode yang lain, silahkan gunakan analisis nih. Artinya masih mau menggunakan tender, misalnya ya tender cepat seperti Pak Kus tadi atau pengadaan langsung, ya silakan. Tapi buatlah analisa PPK. Kenapa sih tidak dilakukan dengan katalog mini kompetisi gitu ya? Oh mungkin contoh ya karena di katalog itu kan harusnya non itemized ya Pak ya kalau konstruksi sampai saat ini ya menawar semuanya. Oh ternyata misalnya Bapak punya 10 item pekerjaan nih. Oh, ternyata satu item mungkin belum tercantum di dalam katalog. Ya, apakah ya itu juga menjadi analisa tuh idealkah kalau kita mengkatalogkan misalnya dari 10 tadi hanya 9 saja satu itemnya kita tidak menggunakan katalog di luar katalog mungkin. Nah, apakah ideal seperti itu? Itu namanya analisis, Pak Ubay. Ya silahkan. Artinya kalau mau menggunakan di luar katalog pun ya, tapi buat analisa ya dari PPK. Terus siapa yang melaksanakan katalog mini kompetisi sampai saat ini kita masih merujuk ke ketentuan yang ada ya untuk nilai di atas 200 itu pejabat pembuat komitmen, nilai sampai 200 juta itu pejabat pengadaan gitu ya Pak. Jadi untuk Pokja pemilihan belum ada Pak. Sampai saat ini fiturnya belum tersedia untuk Pokja melakukan katalog mini kompetisi. Nah, saya kira gitu ya Pak Ube ya. Makasih banyak Pak Efri. Baik, terima Oke, kasih Pak Ubay. terima kasih Sama-sama. Pak Ubay. Kita lanjut ke yang berikutnya nih ada Bu Masniati. Silakan Bu, dari mana? Terima kasih. Kaltim. Saya, ya, jelas suara saya, Oh, Bu. jelas Bu. Saya Bu Masniati dari Rumah Sakit Samarinda. Yang saya tanyakan nih Pak Yefri, jadi saya kebetulan di sini kan banyak alat kedokteran tuh yang yang apa kita mungkin lebih banyak negosiasi, cuma dengan impres yang 45 itu kita jadi khawatir ya karena untuk barang mungkin TKDN agak sulit. Nah, ini ada kami ada rencana pengadaan satu alat. Tiga-tiganya ada di katalog, ada di purchase tiga-tiganya. Tapi yang dua itu punya PDN, yang satu tidak. Nah, tetapi kalau kita melihat dari user identifikasi apa kebutuhan secara detail item per item itu yang justru yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan user itu adalah yang tidak ada PDN. Nah, kira-kira seperti itu gimana? Apa risiko-risikonya gitu, Pak Yefri? Terima kasih. Oke, baik Bu Masniati dari RS. AWS Bu? Iya betul, tetangga. Oh, AWS, tetangga. Baik. Oke, tadi saya sampaikan ya Bu ya terkait ketentuan itu ya, layeringnya terkait penggunaan produk dalam negeri gitu ya. Nah, jadi ada yang nilai TKDN BMP 40 gitu ya, minimal 25% nih. Oh, kalau tidak bisa memenuhi berarti mencari produk dalam negeri mungkin dengan nilai TKDN di bawah 25% misalnya gitu ya. Atau tidak memenuhi juga mencari produk dalam negeri PDN tanpa TKDN dan kalau tidak memenuhi juga maka menggunakan produk impor kan itu kan layeringnya seperti itu ya. Nah, tapi kembali lagi ya Bu, eh, salah satu dasar pengadaan itu kan adalah dimulai dari identifikasi kebutuhan. Nah, di identifikasi kebutuhan ini kan salah satunya yang kita lakukan penilaian adalah kebutuhan user kan gitu ya Bu ya. User pengguna itu kan butuh nih.
butuhnya Iya. barang seperti apa. Ya, saya paham kalau di sektor kesehatan ini memang agak lebih spesifik, Bu. Mungkin kebutuhan dokter berbeda nih dengan yang ada di dalam katalog. Saya seperti itu ya, mungkin kebutuhannya ya. Sekarang dipastikan saja nih, dianalisa kebutuhannya, apakah barang jasa di dalam katalog tersebut bisa nggak sih memenuhi, yang khususnya yang barang ber-TKDN gitu ya, bisa nggak Mm-mm. sih memenuhi terkait kebutuhan di pelaksanaan pekerjaannya di rumah sakit. Kalau memang dari analisa kebutuhannya memang dibutuhkan barang impor, apakah masih diperbolehkan nggak barang impor? Nah, kembali lagi kan, Bu, tadi saya bilang, identifikasi kebutuhan, inilah yang akan kita lihat apakah barang jasa yang kita butuhkan ini tersedia nggak sih di dalam katalog, atau tersedia nggak sih barang ber-TKDN. Kalau memang tersedia, ya harusnya gunakan barang ber-TKDN, kan gitu, Bu. Harusnya gunakan itu. Nah, Ya. tapi kalau kebutuhannya tidak tersedia barang ber-TKDN, gunakan barang impor, ataupun kebutuhannya misalnya harus barang impor, ya, walaupun mungkin ada yang ber-TKDN, tapi kebutuhan end user ya atau pengguna akhir itu harus barang impor, ada ketentuannya, Bapak Ibu. Ibu minta persetujuan nih, surat persetujuan penggunaan barang impor namanya. Ya, kalau merujuk ke Perpres 46 itu kan surat persetujuan itu dari menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah atau pihak yang ditunjuk oleh menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah untuk mengeluarkan persetujuan tersebut. Biasanya di daerah kita tuh kan ada namanya tim Siswas P3DN ya, tim pengawasan penggunaan produk dalam negeri. Nah, biasanya kalau di tempat kami itu biasanya Pak Sekretaris Daerah tuh, Bu. Nah, nanti coba dikoordinasikan dengan teman, dengan kalau apalagi di provinsi ya, silakan berkoordinasi. Misalnya salah satu yang kita paham kalau pengawasan P3D itu adanya di BPKP tuh. Nah, di BPKP provinsi silakan berkoordinasi bahwa kami ini butuh memang barang impor, hingga kami ini minta persetujuan penggunaan barang impor biar nanti diarahkan siapa nih yang pihak yang nanti diberi kewenangan untuk mengeluarkan persetujuan tersebut. Kalau ada persetujuan tersebut, ya silakan saja, Bu, selama kebutuhannya memang mengharuskan harus barang impor gitu ya. Mengharuskan, mewajibkan harus barang impor. Tapi kalau bisa dipenuhi barang ber-TKDN, ya alangkah baiknya barang ber-TKDN kan gitu, Bu ya. Mitigasi resikonya seperti itu ya, karena kita tahu kan, kalau bicara ketentuan penggunaan produk dalam negeri ada sanksinya ya kan, Bu ya. Nah, sanksinya adalah surat teguran gitu ya. Nah, surat teguran pertama, surat teguran kedua, terus ada sanksi administratif atau denda ya, 1% nilai kontrak atau maksimal 500 juta gitu ya. Dan terakhir diberhentikan dari pejabat pengadaan. Nah, itu kan ketentuan sanksinya tuh. Tapi saya sampaikan ada di dalam Perpres itu menyatakan, artinya masih diperbolehkan menggunakan barang impor sepanjang kebutuhannya tidak bisa dipenuhi barang produksi dalam negeri. Tapi ya tadi pihak instansi itu minta persetujuan dulu. Ya nanti dikoordinasikan siapa nih yang akan diberi kewenangan untuk memberikan persetujuan penggunaan barang impor. Saya kira gitu ya, Bu Mas Niati. Silakan nanti mungkin berkoordinasi dengan inspektorat, dengan BPKP bisa, Bu. Karena kan siswa P3DN itu biasanya ada di BPKP tuh. Ya. Terima kasih Pak Yefri untuk Baik, makasih, Bu. Pak Yefri nambahin itu tadi kalau pakai telan staf lalu ditandatangani sama PPK bisa nggak ya? Kalau penggunaan barang impor tuh. Atau Gini, semua Bu. barang? Iya, gini, yang mana Hmm, sih yang mau pakai impor? Kan itu. ya. PPK ini kan membuat analisa kebutuhan ya. Identifikasi kan nanti ada penetapan perencanaan kan gitu kan. Dasarnya kan dari situ tuh yang Hmm, juga nanti ditetapkan oleh PAKPA. Nah, terkait persetujuan penggunaan impor itu sudah naik misalnya ke kepala daerah tuh. Atau siapa nih yang ditunjuk kepala daerah sebagai pemegang kewenangan pengawasan penggunaan produk dalam negeri. Dulu di tempat saya dulu, saya seingat saya itu sekretaris daerah. Nanti pihak instansi Bapak Ibu, misalnya dari PK ya bersama PA misalnya atau PA gitu, menyampaikan surat permohonan persetujuan penggunaan barang impor. Ya semacam translap sih boleh saja, tapi translap dari PA ke siapa nih ya, tim tim yang nanti diberi kewenangan untuk memberikan persetujuan penggunaan, bukan ke PA-nya ya, Bu ya. Kita naiknya ke atas nih, bisa kepala daerah, oh atau mungkin kepala daerah menunjuk sekretaris daerah nih, atau menunjuk kepala inspektorat misalnya sebagai tim siswa P3DN. Nah, disitulah kita minta persetujuan tuh ke pihak itu, kita minta persetujuan penggunaan barang impor kalau memang dibutuhkan barang impor. Saya kira gitu, Bu Anggia. baik, baik. Pak lanjut di kolom chat ya Pak.
Ya, Dari Pak silakan. Tommy Gunung Kidul. Pak Yefri Ini izin suruh bertanya. ini suruh ngomong aja, Bu. Mending ngomong aja gitu. Kok Pak ngechat sih? Mas Tom, Ayo Pak Tom. Mas Tom, Pak Tom unmute mana? coba. Lagi sibuk nih. Dia tinggalin Iya. jejak dulu. Jalan Oke, ini. Tuh kan, tuh. ayo, ya Mas Tom, silakan. Apakah ada kemungkinan sistem dan apakah harus ada bug sistem? Bug Ada system gangguan sistem maksudnya ya? terkait Maksudnya Pak Tommy ya? scoring. Ya, Ya, betul. terkait Apakah scoring. ada kemungkinan ada bug sistem atau apakah harus hitung kemudian untuk scoring tadi kalau penyedia TKDN-nya di atas 25 dan BMP-nya 50 apakah akan dihitung berbeda oleh sistem? Ya intinya kalau bicara terkait scoring papan peringkat semuanya kan nanti akan dihitung tadi tuh ada skor satu ya Pak Tommy ya misalnya skor satu kalau TKDN BMP-nya sudah penjumlah 40 dia udah minimal 25 itu pasti ada. Nah, kalau ditanya kira-kira ada nggak kemungkinan terjadi eh, kesalahan sistem? Bisa jadi, Pak. Yang namanya sistem kita nggak tahu ya, Bu Anggia ya. Yang ada aja mungkin saya pernah dulu pengadaan langsung nama saya muncul sampai 5. Ini saya bingung, saya mau pencet yang mana nih. Dan kadang-kadang sistem seperti itu tuh ya. Artinya alangkah baiknya kalau dilengkapi dengan kertas kerja manual tentu lebih baik. Nanti saya coba share ke grup untuk kertas kerjanya ya. Kalau penyedia TKDN-nya di atas 25 dan BMP, apakah akan dihitung berbeda oleh sistem? Ya, nanti tentu bisa jadi perhitungannya juga berbeda, Pak. Ya, TKDN-nya di atas 25 dan BMP-nya 15. Tapi tadi selama TKDN-nya itu sudah 25, dengan penjumlahan BMP, saya TKDN BMP itu 40, dia akan scoringnya di peringkat satu pasti. Nah, tadi saya contohkan ya, misalnya peringkat satu TKDN-nya 25 gitu. Peringkat 2 itu TKDN-nya misalnya 60 ya BMP-nya ternyata di jumlah pun sebenarnya lebih tapi dia walaupun dia di atas 15, di atas 25 tapi 25. yang 25 tadi sudah memenuhi makanya tetap 25 itu minimal itu menjadi skor peringkat satu dulu jadi kalau ditanya apakah lebih baik dengan kertas kerja ya idealnya sih seperti itu Pak tapi nanti bisa kita buatkan kan kertas kerja hasil evaluasi mini kompetisi gitu. Atau kertas kerja pelaksanaan pemilihan mini kompetisi ya syukur-syukur ya bentuknya nanti akan hasilnya sama dengan scoring papan peringkat. Kira-kira gitu, Pak Tommy. Ya, Mas Tom ada lagi? Sudah Ya, jelas? mana? Orangnya di Ya. jalan tuh, Bu. Naik motoran, Bes. Baik, lanjut Pak. Nah, berikutnya dari Pak Imam Kanafi nih, izin bertanya, saat evaluasi untuk penentuan pemenang dalam KEPK LKPP 93/2025, terdapat pernyataan PPK diperkenankan klarifikasi ke penyedia. Apakah diperbolehkan apabila yang ditawarkan dalam sistem tidak dicantumkan, namun saat klarifikasi penyedia berkesanggupan, yang saya tanyakan apa bisa dijadikan pemenang? Oke, jadi saat evaluasi ada memang Bapak Ibu sekalian ya di mini kompetisi itu kita diperbolehkan Pak dapat diperkenankan melakukan klarifikasi ya apa terkait produk yang ditawarkan ya. Apabila yang ditawarkan dalam sistem tidak dicantumkan, namun saat klarifikasi penyedia bersanggupan, apakah bisa dijadikan pemenang? Jadi gini, proses klarifikasi Bapak Ibu terkait kesesuaian proses pemilihan kan gitu ya, Bu. Ya kalau kita bicara proses pemilihan ya, khususnya teman-teman Bapak Ibu Pokja kan ada ya Bu Anggia ya, yang Ya. namanya post bidding itu ada ya. Post bidding jangan juga kita berlakukan hanya di tender. Ya, kenapa kita tidak berlakukan juga di mini kompetisi? Artinya post bidding itu kan dilarang menambah, merubah, Ya. mengganti suatu dokumen. Artinya dokumen yang tidak ada ditawarkan, Ya. tiba-tiba ada ditawarkan, berarti kan itu post bidding. Nah, bagaimana Baik. penerapannya kalau misalnya nih, ya mohon maaf nih Pak Imam, penyedia A gitu ya, tidak ada nih di dalam dokumen penawaran mini kompetisinya. Tapi di saat kita melakukan klarifikasi dia ada. Sementara penyedia lain mungkin sudah menawarkan semuanya. Nah, tentu prinsip keadilan, keterbukaan proses pemilihan juga harus kita perhatikan ya. Artinya kalau apa yang diklarifikasi ya terkait apa yang ditawarkan kan misalnya seperti itu ya terkait kesesuaian spek misalnya kesesuaian jaminan nah itu ya itu yang kita klarifikasi Pak jadi jangan mengklarifikasi yang tidak ada di dalam dokumen penawarannya ataupun tidak ada di dalam persyaratan kalau memang kita mempersyaratkan A penyedia tidak menyampaikan tentu otomatis kan ada tidak sesuaian tuh ya otomatis gugurlah proses penawarannya kira-kira gitu ya Pak Iman ya Baik. oke Lanjut Pak. lanjut Bu Anggia Dari Pak Fransiskus, DPU Pera Kaltim.
Izin bertanya Pak, jika ada penyedia yang tidak mencantumkan nilai TKDN namun menawarkan produk yang sama dengan penyedia lain yang menawar di mini kompetisi yang sama dan penyedia tersebut menawar dengan harga lebih murah, apakah tetap penyedia yang mencantumkan nilai TKDN yang menjadi prioritas dengan harga lebih tinggi atau penyedia yang lebih murah namun tidak mencantumkan nilai TKDN bisa menjadi pemenang Mikom? Terima Baik, kasih. baik, terima kasih Bapak Ibu Pak Bapak Fransiskus. Fransiskus ya. Nah, Ya. jadi tadi saya sudah sampaikan sebelumnya ya, kalau kita bicara in kompetisi ada itemized, non itemized. Kalau di itemized Bapak Ibu, maka skor prioritas penggunaan produk dalam negeri dulu Pak. Jadi kalau menawarkan produk yang sama, tapi misalnya penyedia A itu menawarkan produk yang sama juga nilai TKDN-nya anggaplah 25% nih, plus BMP misalnya gitu ya, udah 40. Atau misalnya dia menawarkan nilai TKDN-nya di bawah 25% gitu ya. Nah, sementara penyedia C misalnya produknya sama tapi nilainya nol. Maka oleh sistem tentu papan peringkatnya yang tidak menawarkan nilai TKDN itu di peringkat bawah walaupun harganya murah. Karena bisa jadi saja analisisnya, oh ini barang impor nih, ternyata nilai TKDN-nya nol gitu ya. Atau nilai TKDN-nya anggaplah dia PDN tanpa TKDN, sementara penyedia lain menawarkan itu adalah produk ber-TKDN. Maka secara otomatis di papan peringkat yang tanpa TKDN, walaupun harganya termurah, dia akan menjadi prioritas selanjutnya, bukan prioritas satu, bisa jadi dia prioritas kedua, ketiga, atau keempat gitu, Bu Anggia ya. Nah, cuma Pak Fransiskus nanti saat evaluasi itu dianalisis apakah barang ini memang ber-TKDN atau tidak, kan gitu. Oh bisa jadi nih, memang mungkin ya barang yang ditawarkan barang ini yang kita butuhkan, oh barang yang memang PDN tanpa TKDN. Atau bisa jadi nih penyedia yang menawarkan produk TKDN tadi mungkin tidak ada kesesuaian dengan yang di website. Nanti saat evaluasi kita harus cek dulu nih. Kalau memang dia tidak berkesesuaian, ya otomatis dinyatakan gugur penawarannya, kita laporkan ke bantuan Inaprop LKPP ya. Tapi kalau memang yang ditawarkan nilai TKDN-nya sesuai dengan website, ya otomatis itulah yang menjadi prioritas pertama untuk proses evaluasi dan penetapan pemenang peringkat gitu ya. Jadi nilai TKDN itu prioritas pertama Pak, harga itu selanjutnya. Kira-kira gitu buat biaya. Oke. Kalau misalnya nilai TKDN muncul belakangan di saat sementara proses tuh bagaimana, Pak? Ya bisa Bu, bisa ya nilai TKDN-nya Bukan, sedang maksudnya, berproses. maksudnya waktu itu pernah sementara proses, tapi dari produsen tuh eh, sudah baru Non terima, masukan ya. ya baru terima sertifikat TKDN. Nah itu bagaimana kalau itu? Ya, tapi gini, saat dia menayangkan produknya kan dia tidak mencantumkan nilai TKDN kan ya? Ya, karena belum Belum keluar. mencantumkan. Ya, Ya. artinya pada saat kita melakukan mini kompetisi, penetapan papan peringkat kan kita berkesesuaian yang dicantumkan di dalam katalog kan gitu, Bu. Ya, artinya Hmm. walaupun dia memang belum mempunyai sertifikat, artinya sudah mempunyai sertifikat selama di dalam purchasingnya belum mencantumkan nilai TKDN, maka tentu papan peringkat dan sistem mini kompetisi pun membacanya kan by sistem. Kita menggunakan yang sistem elektroniknya. Ya, artinya nantinya penyedia ke depan mungkin akan memperbaharui nilai TKDN-nya kan seperti itu ya. Nah, tapi saya rasa kalau sertifikat TKDN itu juga kecuali memang industri ya kalau punya sertifikat TKDN ya. Nah, kayaknya kita kalau dia memang perusahaan industri mungkin punya sertifikat TKDN. Tapi kalau yang ada kita pencantuman kan kita kan menyesuaikan saja, Bu. Kalau misalnya kita tawarkan produk A, ini kira-kira di dalam website TKDN-nya yang mana kan gitu ya. Data itu saja sih yang kita butuhkan sebenarnya kesesuaian. Artinya kalau menunggu sertifikat ya mungkin waktunya agak lama ya. Yang kita butuhkan itu kan sebenarnya apakah barang yang ditawarkan nilai TKDN di dalam purchasing ini berkesesuaian dengan nilai TKDN di dalam websitenya Kemenperin kan gitu ya. Karena kalau kita baca pun sebenarnya kalau penyedia katalog itu nggak semua juga punya sertifikat. Kadang kan mereka misalnya yang punya pemiliknya si A gitu ya. Nanti mereka cantumkan tuh dalam keterangan katalognya. Artinya memang produk yang mereka tawarkan barang ber-TKDN kan gitu. Walaupun mungkin mereka bukan pemegang sertifikat TKDN. Kira-kira gitu Bu. Artinya ya kalau memang punya sertifikatnya belakangan ya tentu sistem kan akan membaca yang saat berjalan nih. Nah, Berjalan, itu tentu ya. tidak bisa dilakukan. Gitu. Oh, ya. Kira-kira gitu ya. Ya, ya. Pak, ini kalau ada ini like komen lagi nih dari Pak Imam nih. Boleh untuk Berarti post bidding boleh ya, Pak. untuk post bidding ya, Pak. Asal tidak ada perubahan Jadi, dalam dokumen ya, MDP. Oke, monggo, Pak. jadi, oke, baik gini Pak Imam. Ya, tadi saya sampaikan ada larangan, Pak. Post bidding itu larangan, Pak. Sebenarnya. Post bidding itu larangan. Kita dilarang menambah
mengurangi atau mengganti ya, baik itu dari sisi dokumen ataupun sisi penawaran. Yang tadi saya sampaikan nih, misalnya menawarkan misalnya ada 3 item penawaran gitu ya yang ditawarkan oleh penyedia nih. Oh ternyata saat klarifikasi penyedia menambah 1 item, itu tidak boleh Pak. Itu namanya post bidding. Dilarang menambah, mengurangi atau mengganti setelah masa berakhir. Kan artinya kan penyedia ini punya waktu nih ya Bu ya. Saat mini Ya, kompetisi kan kita kasih waktu nih memenuhi persyaratan gitu ya. Ya kalau penyedia tidak tidak menyampaikan satu persyaratan tadi saat pembukaan mini kompetisi, ya otomatis yang kita evaluasi apa yang disampaikan saja. Jangan nanti begitu klarifikasi, oh ternyata dia ada nih, kami punya Pak yang ini, tapi tidak kami sampaikan. Itu namanya post bidding Pak Iman. Tidak boleh Pak kita post bidding dalam proses pemilihan. Jadi spesifik saja pada apa yang disampaikan dalam penawaran gitu ya. Kalau dia menyampaikan di luar ya tentu itu tidak bisa kita anggap sebagai bagian dari dokumen penawaran mini kompetisi. Ya, kira-kira gitu ya, Bu Anggia ya. ya, Jadi ya. dilarang Baik, Pak post bidding Pak. Tidak boleh ada namanya post bidding gitu ya. baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah pukul 16.32 nih waktu Indonesia bagian tengah. Baik, closing statement Pak Yefri. Baik, terima kasih Bu Anggia. Nah, baik Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu sedikit tadi materi saya sampaikan Bapak Ibu. Ya artinya kita kembali ke regulasi Bapak Ibu sekalian. Kalau memang terdapat 2 atau lebih, ya monggo kita optimalisasi penggunaan mini kompetisi ya. Sebenarnya kalau bicara mitigasi resiko itu memang lebih tidak serumit negosiasi Pak. Kita bisa karena sudah ada mini kompetisi ya. Artinya silahkan, tapi kalau tadi seperti Pak Kuswoyo atau Pak Ubay yang mau melaksanakan dengan nego, tolong lengkapi kertas kerjanya, lengkapi analisanya, kenapa sih harus dinegosiasi kan gitu ya. Nah yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pastikan penggunaan produk-produk dalam negeri dalam proses penggunaan barang jasa ya, khususnya yang ber-TKDN. Artinya penggunaan barang ber-TKDN ini kita optimalisasi di tahap perencanaan, nanti kita implementasikan di proses pemilihan ya. Sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Pak Muji Santosa atas kesempatannya memberikan amanah hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit saya sampaikan ada berguna Bapak Ibu untuk kita ke depan di proses pengadaan barang jasa. Saya juga mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, mungkin ada pertanyaan jawaban saya yang mungkin belum memuaskan dari sisi pertanyaan Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Nah, silakan nanti kita lanjutkan di diskusi grup atau bisa juga WA saya. Dan nanti saya juga kirimkan contoh ya Bu Anggia ya, atas kerja secara Ya, Excel ya, 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 ya. untuk Makasih. mini kompetisinya. Sekali lagi saya Ya, ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya juga terima kasih nih ke Bu Anggia udah temenin ya. Saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Muji, ada closing statement Pak Muji. Eh, Tidak ada, cukup ya. Terima kasih ya pada Bu Baik, Anggita, Pak Jabri, Bapak Ibu sekalian. Pak. Ya, Baik, ini rangkaian banyak pembahasan tentang mini kompetisi, belum selesai juga ya. Banyak yang harus perlu dibahas ini. Nanti kita jumpa lagi hari Rabu ya. ya. Hari Rabu ada tambahan nih, tambahan kuliah. Ya, nanti dengan pembahasan kertas kerja mini kompetisi di hari Rabu. Silakan hadir lagi ya hari Rabu. Terima kasih. Ya, silakan jangan lupa absensi ya. Silakan Bu. Ya. Ya lanjut. Baik, Wassalamualaikum. terima kasih Pak Muji, terima kasih Pak Yefri. Kita sudah ada di penghujung acara, Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf jika selama menunggu acara ini ada salah kata. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Pak Yefri, terima kasih Pak Muji, Bapak Ibu sekalian juga terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.